Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Kali ini kita kembali berjumpa di kuliah virtual online. Kuliah pertemuan yang kelima, di mana topik yang akan kita bahas di sini adalah arsitektur sistem tersebar dalam mata kuliah sistem tersebar. Beberapa topik subtopik yang akan kita bahas di sini adalah ya, jadi kita akan masuk ke materinya. Dengan judul arsitektur sistem tersebar dalam pertemuan kelima ini, kita akan membahas tentang pertama, ada dua materi yang akan dibahas pada hari ini, yaitu pertama adalah uh, master slave, ya. Pertama adalah master slave, dan yang kedua adalah peer to peer. Ya. Seperti apa bentuk daripada master slave dan seperti apa bentuk daripada peer to peer? Apa perbedaan antara master slave dan peer to peer? Kita akan lihat perbedaannya kira-kira dari mana. Pertama adalah master slave. Di sini dicirikan, ya, atau dikarakterisasikan sebagai entitas asimetris, ya. Jadi di sini peran dari para entitas itu bersifat asimetris, tidak simetris. Ya, itu adalah master slave. Sementara untuk peer to peer, peran dari para entitas itu bersifat simetris. Ya, bentuknya seperti apa kita lihat di gambaran ini. Ya, di skematik seperti yang diperlihatkan di sini, bahwa di sini ada master slave. Bagaimana menghubung-hubungkan antara satu komponen dengan komponen yang lain di dalam sebuah jaringan. Di mana pada master slave, komponen yang bertanggung jawab, komponen yang berwenang untuk mengatur lalu lintas komunikasi, lalu lintas informasi yang dikomunikasikan, itu disebut sebagai master. Ya. Sementara komponen-komponen yang lain, ya, di dalam jaringan kita menyebutnya terminal-terminal, ya, itu disebut sebagai worker. Jadi worker yaitu komponen-komponen yang berada pada jaringan komunikasi yang tidak memiliki wewenang untuk mengatur, mengorganisir arus atau lalu lintas komunikasi. Ya, itu master slave. Sementara untuk peer to peer, ya, bentuknya seperti di sebelah kanan ini, komponen yang bertanggung jawab untuk mengatur arus informasi
Komponen yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengendalikan, mengorganisir aliran informasi dalam sebuah komunikasi jaringan itu disebut sebagai super peer. Ya, disebut sebagai super peer. Ya, ini ada sebutan, ya, ada sebutan saja di dalam satu jenis yang sesungguhnya itu adalah admin. Ya, admin kalau di jaringan LAN misalnya kita sebutnya server. Di dalam jaringan non apa ini jaringan WAN juga kita menyebutnya server. Ya, sementara komponen-komponen yang lain yang ikut terlibat dalam jaringan komunikasi itu disebut sebagai peer to peer. Makanya disebut sebagai peer to peer. Di mana kalau tak perbedaan? Tadi dikatakan bahwa masa selam itu tidak asimetris. Ya. Dalam arti bahwa arah komunikasi itu dikendalikan, ya, dikendalikan dengan kuat, ya, dikontrol dengan kuat oleh master slave, oleh master, ya. Kalau di master slave, jadi seperti kita lihat bahwa uh, pengendalian itu sifatnya ya macam-macam, ya macam-macam. Nanti kita akan lihat bentuk pengendaliannya seperti apa. Sementara di peer-to-peer-nya itu pengendalian terhadap peer-peer-nya itu terlihat cukup lemah, ya, cukup lemah. Kalau di master slave terlihat cukup kuat, yang diistilahkan dengan tight coupling atau disebutnya tightly coupled, ya. Sementara di peer to peer itu disebutnya dengan loose, ya, loose coupling, loose coupling. Itu perbedaan yang eh, mendasar antara master slave dengan peer to peer. Bagaimana bentuk arsitekturnya seperti diperlihatkan dalam konsep tadi, ya, di dalam skematik tadi, bahwa suatu arsitektur master slave dapat dicirikan sebagai pertama, node-node tidak terlevel, artinya dia memiliki hierarki kejenjangan di dalam pengorganisasiannya. Dan di sini mudah terjadinya yang disebut dengan single point of fail. Ya. Di dalam pendekatan ini, master slave ini, ya barangkali kita bisa gambarkan, bisa diilustrasikan dengan pendekatan terstruktur di dalam konsep desain desain perangkat lunak, ya, di dalam konsep rekayasa perangkat lunak itu mirip-mirip, ya. Jadi kita bisa ilustrasikan sebagai pendekatan terstruktur yang memiliki hierarki. Dan karena dia memiliki hierarki, maka dia membentuk sebuah bangunan yang harus ada semua, harus komplit supaya dia bisa berdiri kokoh. Ya, supaya dia bisa berdiri kokoh. Kelemahannya di sini adalah kalau terjadi kerusakan pada bagian-bagian tertentu dari bangunan, maka dia akan merusak bangunan secara keseluruhan. Ya,
karena sifatnya hierarki. Jadi hierarki itu harus dilewati. Sebagaimana juga yang kita kenal di dalam pendekatan skala teori, baik di dalam bahasa pemrograman maupun di desain, ya desain sistem itu uh, dikatakan bahwa go to less, ya, menghindari apa yang disebut dengan loncatan dari tingkat 2 misalnya ke tingkat 4 atau sebaliknya. Jadi dari tingkat 2 harus lewat dulu tingkat 3, baru kemudian kita sampai di tingkat 4. Jadi menghindar, ya menghindar. Bukan berarti tidak bisa, ya. Di dalam pendekatan pemrograman itu tetap bisa dilakukan dengan yang namanya go to step, ya, go to step. Ya, jadi sedapat mungkin di dalam konsep desainnya ini dihindari yang namanya go to less. Artinya, ya maksudnya go to less itu maksudnya adalah menghindari loncatan hierarki, ya, menghindari namanya loncatan hierarki. Kemudian Master bertindak sebagai koordinator, sentral koordinator, sebagai admin, ya. Dan karena demikian pengambilan keputusan menjadi lebih mudah. Apakah ini kita memandangnya sebagai kelebihan atau memandangnya sebagai kekurangan, ya, jadi agak relatif, ya relatif, melihatnya sebagai kemudahan atau kelebihan ataukah kekurangan. Sistem demikian tidak dapat diskalakan secara mudah, jadi bukan tidak bisa, ya bukan tidak bisa, tetapi eh, dia tidak mudah dalam arti bahwa penskalaan sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa penskalaan itu adalah merubah range, merubah jangkauan kemampuan daripada sebuah perangkat, ya, berubah. Apakah berubahnya itu diturunkan atau berubahnya itu di upgrade, ya, itu penskalaan. Jadi ini tidak mudah dilakukan karena konsep hierarkinya, ya. Kemudian suatu arsitektur peer to peer atau P2P dapat didirikan pertama semua node sama derajat, semua node, semua komponen, semua apa itu namanya, uh, objek, ya, semua modul berada pada level yang sama. Dia tidak memiliki hierarki. Ya, dengan demikian di sini tidak dikenal yang namanya single point of failure. Ya. Kemudian tidak diperlukan suatu sentral koordinator dalam arti bahwa koordinasi itu berjalan dengan sangat lemah. Ya, koordinasi berjalan sangat lemah meskipun tetap ada koordinatornya. Ya, meskipun tetap ada koordinatornya, tetapi berjalan sangat lemah. Karena koordinator ini bersifat untuk mengontrol. Ya, mengontrol, nanti kita lihat setingkat-tingkat apa dia harus dikontrol. Kita akan lihat nanti di jenis-jenis daripada peer to peer. Ya. Kemudian sistem seperti ini dapat diskalakan dengan lebih mudah karena dia sifatnya bebas, ya, sifatnya loose, tadi loose coupling, ya, tidak ada ikatan atau ikatan itu sangat lemah, gandengan antara satu komponen dengan komponen yang lain itu sangat-sangat lemah.
Dan ini saya kira bisa dipandang juga sebagai unsur kelemahan, juga bisa dipandang sebagai unsur kelebihan. Karena tentu saja kita melihatnya dari berbagai kepentingan. Ya, jadi seseorang yang mengagung-agungkan katakanlah seperti sistem liberal dengan kebebasan yang luar biasa, tetapi tentu kontrolnya lemah, ya, dibanding dengan sistem yang lebih tertutup, misalnya dengan karena kontrolnya cukup berjalan dengan lancar. Ya, selanjutnya, suatu arsitektur peer-to-peer dapat dicirikan sebagai para peer dapat berinteraksi secara langsung, membentuk grup-grup, dan berbagi sharing konten atau saling menawarkan layanan. Jadi inilah yang kita kita gunakan ya saat ini, ya, kita gunakan saat ini sebuah perangkat, sebuah aplikasi mobile, ya, sebuah aplikasi mobile yang bernama sosial media, ya, bernama sosial media, terutama dalam hal ini adalah sejenis seperti misalnya WhatsApp, ya, seperti WhatsApp, di mana di sana kita sudah demikian terbelenggu, di sana kita sudah sedemikian terikat, ya, karena begitu meratanya penggunaan daripada WhatsApp. Ya, jadi kita yang tadinya masih menggunakan komunikasi internet email, misalnya Facebook, begitu muncul WhatsApp hampir yang dahulu-dahulunya itu hampir ditinggalkan. Meskipun dalam keperluan tertentu dia tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Jadi ini menjadi ketergantungan, ya. Ini semacam nikotin, ya. Semacam nikotin di dalam, seperti dalam merokok misalnya, kita menjadi ketergantungan, dan betapa gelisahnya kita kalau itu tidak, ya. Memang ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mencoba membuat yang tandingannya yang lain, ya, seperti Telegram, ya. Kemudian ada lagi yang dari Turki, namanya lupa namanya, ya, sempat ingin dipopulerkan, ya, ingin dipopulerkan, tetapi ya kesininya nggak bisa, ya, karena kekuatan jaringan yang tidak mendukung gitu. Kemudian para peer dapat membentuk suatu jaringan lapisan atas atau overlay virtual di atas topologi jaringan fisik. Jadi kita bisa membentuk, ya, sekelompok orang, sejumlah orang bisa membentuk kelompok-kelompok jaringan tersendiri. Ya, itulah kehebatannya. Ya, kita ambil saja contohnya langsung, yaitu WhatsApp. Ya, kita bisa membentuk grup-grup dengan sebebas-bebasnya. Tentu saja yang akan membatasi kita di sana adalah kesepakatan-kesepakatan yang kita buat antara anggota-anggota grup. Jadi di sini jenis daripada arsitektur peer-to-peer. Ya, jadi tadi gambaran daripada peer-to-peer dengan master slave, kita bisa mengkonotasikan gambaran itu antara structure programming atau structure approach dengan object oriented approach, object oriented programming, object oriented design. Ya, kita bisa asosiasikan ke sana karena ke perbedaannya itu ada di sana. Akan tetapi, ya, sebagaimana yang kita kenal
di dalam object oriented programming, ketika kita berada di ujung, ya disebut dengan leaf di dalam struktur pohon. Ya. Ketika kita berada di ujung, maka logika terstruktur itu tidak bisa ditinggalkan, artinya tetap digunakan. Itu di ujung. Ya, maksudnya di ujung itu artinya di tingkat implementasi, di tingkat aplikasi pembuat programnya. Itu disebut dengan leaf, ya, disebut dengan leaf. Maka di sini dikelompokkan dengan ada jenis yang tidak terstruktur, unstructured, B2B. Kemudian ada yang terstruktur, structure B2B, dan ada yang hybrid B2B. Artinya bahwa uh, kita akan melihat seberapa jauh perbedaan antara tidak terstruktur, ya, unstructured dengan terstruktur, dan juga dengan hybrid. Ya, pertama adalah unstructured. Di sini arsitekturnya tidak memaksakan suatu struktur tertentu pada jaringan overlay. Jadi berbicaranya di tingkat overlay. Overlay itu artinya di paling ujung membentuk sebuah kelompok-kelompok, membentuk sebuah sub-sub jaringan yang ya tidak ada yang tidak ada yang kontrol, tidak ada yang kendalikan, kecuali kesepakatan, ya, itu di overlay. Keuntungannya mudah dibangun, kemudian sangat kuat melawan kecepatan tinggi dari CHAN. Ya. Jadi CHAN ini maksudnya adalah orang-orang atau para peer, para anggota peer, ya, para peer itu bisa mengakses, kemudian dia tinggalkan dengan tanpa harus minta izin misalnya, ya, jadi semaunya mau masuk mau keluar, itu CHAN, ya. Kemudian kerugiannya adalah pil dan konten bersifat terikat bebas, yang tadi disebut sebagai loose coupling, ya, loose coupling, atau di sini disebut sebagai loosely coupled, ya, loosely coupled. Itu memunculkan masalah lokasi data. Ya, di mana di sini pencarian data mungkin memerlukan broadcast. Ya, ini makanya ya, kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi mobile yang berkembang saat ini, tentu saja berjalan dengan sangat lancar. Yaitu biasanya memerlukan dukungan, ya, lokasi di mana kita melakukan transaksi, ya, di mana kita membangun komunikasi dengan peer-peer yang lain. Kemudian ada jenis yang namanya P2P structure, ya, terstruktur. Arsitekturnya mengharuskan menerapkan struktur tertentu pada topologi jaringan overlay. Ya, mengharuskan menerapkan. Artinya bahwa di sini akan dikontrol, ya, akan dikontrol. Ya, tapi ya siapa yang kontrol? Biasanya yang kontrol adalah ya adminnya juga, yang bisa bebas dibuat. Ya, dibikin grupnya, kita bisa membuat, mendaftarkan admin-adminnya dengan sangat mudah. Ya, keuntungan utama daripada peer dan konten bersifat terikat ketat, tie coupling, ya, tie coupling, atau di sini disebut sebagai tidy couple, ya, tidy couple. Itu misalnya melalui hosting, di mana kita dapat menyederhanakan penempatan data.
Kerugiannya tentu saja lebih sulit untuk dibangun, ya lebih sulit untuk dibangun. Kemudian untuk pencarian data optimal, PIR harus memelihara metadata tambahan, yaitu daftar tetangga yang memenuhi kriteria tertentu. Kemudian di sini juga itu kurang kuat di dalam melawan yang disebut dengan catat, ya. Kemudian ada yang disebut dengan peer-to-peer hybrid. Ya, hybrid artinya gabungan, ya. Dari segi bahasanya kita melihatnya itu adalah gabungan. Apa gabungan unstructured dengan structured? Tidak, ya. Di sini gabungannya adalah gabungan dari master slave dan P2P. Ya, gabungan dari P2P di mana di sini dimanfaatkan kelebihan-kelebihan daripada P2P maupun master slave dan menyingkirkan kekurangan-kekurangan dari masing-masing jenis jaring, ya. Jadi dengan kata lain jenis ini menggabungkan kelebihan dari model master slave dan P2P serta menghindari kekurangan keduanya. Ya, kemudian dari pola arsitekturnya, dari pola-pola daripada arsitekturnya, bagaimana bentuk komunikasi jaringan itu, maka itu dikelompokkan lagi menjadi yang disebut dengan tiling, ya, tiling dan layering. Jadi tiling ini ya entahlah apakah sudah dipelajari, tapi kuliah kelas-kelas dulu kalau belum dihapus mata kuliahnya ada namanya multi tile, ya. Ada mata kuliah multi tile di mana di sana kita dapat memanggil aplikasi lain di aplikasi yang kita buat, ya. Di aplikasi A kita dapat memanggil aplikasi B, sebaliknya juga aplikasi B dapat memanggil aplikasi A, ya, bebas. Jadi di sini dikatakan bahwa tiling itu adalah pemilahan layanan-layanan secara horizontal, sementara yang lain namanya layering. Ya, layering itu organisasi dari layanan-layanan secara vertikal. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa layanan vertikal itu menghendaki atau mengharuskan adanya apa itu hierarki, ya, hendaknya adanya hierarki. Jadi kita bisa misalnya layer K1 mendukung atau mengirim data maupun informasi ke layer 2, kemudian layer 2 mendukung layer 3, layer 3 mendukung layer 4 dan seterusnya, ya. Kita lihat bagaimana bentuk, ya. Jadi tiling, ya, tiling itu merupakan suatu teknik untuk mengorganisir fungsionalitas dari suatu layanan dan menempatkan fungsi tersebut ke dalam server yang tepat. Jadi contohkan di sini, sebagaimana dikatakan, ini adalah ciri utama daripada P2P, ya, peer-to-peer, di mana bagian-bagian atau modul-modul atau komponen-komponen yang terlibat di dalam jaringan komunikasi itu berada pada level yang sama. Jadi kita tampilkan di sini misalnya di dalam aplikasi pencarian airline, ya, pencarian pesawat, ya. Ya.
Pertama adalah tampilkan layar user interface UI, ya. Tampilkan layar UI, kemudian ambil input pengguna. Ambil input pengguna, tentu saja pengguna memasukkan data-data lewat UI. Memasukkan data-data lewat UI, interface, user interface. Kemudian datanya diambil oleh sistem, kemudian dicocokkan. Ya, ambil data dari database. Ya, ambil data dari database, kemudian dirankingkan penawaran. Yaitu contoh aplikasi. Sementara itu dibagi lagi ya dengan pengelompokan selanjutnya, di mana dikenal yang disebut dengan two tier. Ya, kalau tadi berarti single tier, ya. Single tier artinya kita tidak bagi-bagi menjadi kelompok-kelompok, tapi di sini dibagi menjadi ada yang two tier dan ada yang three tier. Ya, kita lihat gambarnya di sini. Kalau dia bentuknya adalah two tier, ya two tier berarti dia dibagi menjadi dua tier. Ya, tier 1 meliputi tampilkan layar input pengguna, kemudian tampilkan hasil kepada pengguna, kemudian ambil input pengguna, kemudian ranking penawaran itu berada di tier yang kedua. Ya, di tier yang kedua juga termasuk Ireland Database. Kemudian three type, jadi pengelompokannya dibagi tiga. Jadi di sini ada tier 1, kemudian ada tier 2 dan ada tier 3. Yaitu berdasarkan namanya dibagi menjadi three type. Ya. Kemudian ya, three tier itu bentuknya di kolom tier pertama itu meliputi presentation logic. Kemudian di tier kedua itu meliputi application logic, dan di tier ketiga itu adalah data logic. Ya. Kemudian keunggulan, ya keunggulan dan kelemahan. Ya, ini masih debatable, ya diperselisihkan. Yaitu keunggulan daripada three tier adalah maintainability daripada server meningkat. Jadi ada pemetaan one to one dari elemen-elemen logis ke server-server fisik. Kemudian setiap tier mempunyai peran yang terdefinisi dengan baik. Sedangkan kelemahan daripada three tier adalah kompleksitas bertambah karena harus mengelola banyak server. Kemudian lalu lintas jaringan bertambah dan latensi juga bertambah. Itu keunggulan dan kelebihan maupun juga kekurangan atau kelemahan daripada three type. Ya, jadi yang berikutnya adalah layering. Ya, jadi kalau dikatakan tadi bahwa tier itu adalah bentuk komunikasinya, bentuk komunikasi jaringannya adalah horizontal, ya, maka di sini bentuknya itu adalah vertikal. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, kita bisa lihat di sini bahwa pertama-tama bagaimanakah layar-layar itu bekerja. Pertama adalah aliran kendali dari layar ke layar itu dimulai dari adanya request. Jadi adanya request itu dikirim ke level tinggi, dikirim ke level tertinggi, kemudian di istilahnya apa ya, disposisi, ya. Disposisi dialirkan ke level-level di bawahnya.
lalu kemudian dikerjakan di level paling bawah aplikasi. Ya, level paling bawah itu tadi kita sebut dia sebagai leaf dalam struktur pohon. Kemudian eh, ya, jadi kalau kita menembus struktur pohon itu pohonnya terbalik, bukannya tegak, ya, tapi akar di atas disebut dengan root, ya, disebut dengan root. Kalau di kelas disebut dengan tuber kelas, tapi ada juga yang menyebutnya dengan base kelas. Kemudian di cabang-cabangnya disebut dengan apa itu, child, ya, child, ya. Ujungnya adalah aplikasi, ya, aplikasi itu disebut dengan link, ya. Kemudian setelah dikerjakan di tingkat yang paling bawah, itu kemudian dikembalikan, dikirim kembali ke level paling atas untuk menjadi respon dari sebuah request, ya. Selanjutnya adalah masih ada, ya, kemudian sistem terdistribusi atau tersebar dapat diorganisasi ke dalam 3 layar. Yang pertama disebut dengan platform, ya, platform, yaitu lapisan hardware dan software level rendah. Kemudian dia menyediakan layanan umum bagi lapisan lebih atas. Kemudian ada yang disebut dengan middleware, yaitu menyembunyikan keanekaragaman dan menyediakan model pemrograman yang nyaman untuk programmer aplikasi. Kemudian juga menyederhanakan pemrograman aplikasi dengan mengabstraksikan mekanisme komunikasi. Ya, jadi kemudian yang terakhir adalah application. Ya, application. Jadi eh, kalau kita gambarkan model daripada apa ini, konsumsi arsitektur komputer, ya, itu aplikasi itu di paling luar, ya, paling atas kalau digambarkan dengan dalam bentuk lingkar, di mana core-nya itu disebut sebagai kernel, ya. Core-nya disebut sebagai kernel. Di tengah-tengahnya ada compiler, ya, ada compiler. Itu kalau kita lihat di struktur, ya, apa ini, bangunan komputer. Ya, saya kira masih ada, ya. Contoh tadi saya sudah sebut WhatsApp, ya, aplikasi daripada sistem. Jadi saya kira, ya, kalau ada yang bertanya apakah aplikasi, contoh aplikasi daripada sistem tersebar, maka jawabannya adalah eh, aplikasi yang Anda gunakan di dalam keseharian Anda, ya, aplikasi yang digunakan di dalam keseharian Anda seperti WhatsApp, ya, Facebook, search engine, bisa juga ada yang dalam bahasa Indonesia namanya CB, ya, Twitter, Google Search Engine, web server, dan layanan email terdistribusi yang secara apa ini, sering kita menyebutnya sebagai internet. Karena kekuatannya ada di sana. Kekuatannya adalah di jaringan internet. Ya, perlu kita mengetahui apa yang membuat instant messaging mobile application dikatakan bagus. Ya, dikatakan bagus. Tentu saja, ya, bisa kita sebutkan pertama adalah bebas gangguan. Jadi bebas gangguan tidak selalu kepada jaringan, ya, tidak selalu kepada jaringan yang dibangun,
Tetapi gangguan itu juga bisa terjadi pada perangkat, ya, pada perangkat yang kita gunakan. Kemudian layanan hemat biaya, jadi cepat dan stabil, ya, jadi cepat dan stabil. Ciri-ciri daripada dia bagus. Koneksi aman dan nyaman, ya, koneksi aman dan nyaman. Kemudian melindungi privasi pengguna, kemudian dapat mengatasi koneksi internet yang buruk, kemudian mengirim jumlah file dalam jumlah yang tidak terbatas, ya, yang tidak mungkin saya kira, karena tentu saja kita akan terkendala pada batasan-batasannya, bandwidth misalnya. Kemudian sederhana dan tidak berantakan, itu yang disebut dengan instant messaging mobile application, dikatakan bagus, ya, seperti tadi WhatsApp. Jadi saya kira tidak bisa dibantah, WhatsApp, ya, WhatsApp itu begitu bebas gangguan, ya, hampir boleh dikatakan bebas gangguan, karena level jaringan terlemah pun itu bisa kita lakukan. Kemudian begitu hemat biaya, kita bisa menelpon muka ke muka misalnya, atau via pendengaran saja tanpa dipungut biaya, ya, tanpa ada biaya. Kemudian cepat dan stabil, koneksi aman dan nyaman, dan entahlah ini apakah dia privasi pengguna terlindungi atau tidak, karena pernah dikhawatirkan kenapa banyak yang migrasi, kemudian ada yang menggunakan misalnya Telegram, misalnya ada yang tidak mau menyentuh WhatsApp karena merasa privasinya tidak terlindungi, atau dengan kata lain disalahgunakan, atau mungkin dengan kata lain dimanfaatkan, ya, untuk keperluan, untuk kepentingan atau keperluan bisnis misalnya. Kemudian dapat mengatasi koneksi internet yang buruk, ini ya masalah perangkat saya kira ini, ya. Kemudian mengirim jumlah file yang tidak terbatas, dia ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin, sederhana dan tidak berangkatan. Begitu sederhananya WhatsApp, begitu sederhana. Jadi orang tidak perlu belajar berhari-hari, tapi itu bisa dipahami dengan sangat waktu yang sangat singkat. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan pada pertemuan hari ini, ya. Saya kira demikian kita akhiri, ya, pertemuan kita dengan topik apa ini, arsitektur sistem terserba, ya. Jadi kalau bicara untuk arsitektur, itu artinya bagaimana mendesain mendesain hubungan-hubungan antar entitas, mendesain hubungan-hubungan antara komponen, antara peer, antara worker, dengan syarat ini, ya, yang disebutkan terakhir. Ya, saya kira itu yang saya bisa jelaskan. Akhiri pertemuan hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.